Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Kristiana Pratiwi, NIM 17022511023. Dengan pembimbing Dr. Gigi Nyoman Ayu Anggayanti, M.Biomed, spesialis bedah mulut. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik suturing. Suturing merupakan proses pengembalian jaringan yang terluka, terangkat, maupun teriris ke posisi semula. Nah, suturing ini dilakukan setelah prosedur pembedahan yang mengakibatkan adanya perlukaan. Tujuan dari suturing yaitu yang pertama, merawat hemostasis, yang kedua yaitu mencegah rasa sakit post-operatif, yang ketiga yaitu mencegah infeksi, yang keempat yaitu memegang flap, mencegah tulang yang terekspos pada proses penyembuhan luka yang lama, dan yang terakhir yaitu mempertahankan gumpalan darah di dalam tulang alveolar. Dasar dari penjahitan luka yaitu membuat tekanan yang adekuat agar luka dapat tertutup tanpa jarak, namun juga cukup longgar untuk menghindari iskemia dan nekrosis. Simpul dari insisi tidak boleh diletakkan di atas garis insisi. Hal tersebut akan menyebabkan tekanan tambahan pada luka. Oleh karena itu, simpul diposisikan di samping sayatan atau di samping garis insisi. Alat dan bahan yang digunakan untuk suturing: alat pelindung diri, duk steril, mukosa pad, needle holder untuk memegang jarum. Cara memegangnya yaitu dengan ibu jari dan jari manis dimasukkan ke dalam ring dan telunjuk untuk menstabilkan. Gunting medis untuk menggunting benang saat suturing. Cara memegangnya sama dengan needle holder. Pinset kirurgis untuk memegang jaringan saat suturing. Cara memegangnya yaitu dengan menggunakan teknik pen grabs. Scalpel dan blade nomor 15. Cara memasangnya dengan bantuan needle holder sampai terdengar bunyi klik. Pastikan blade terpasang dengan baik dengan cara menggoyangkannya. Cara memegangnya yaitu dengan teknik pen grabs. Melepas blade dengan mengarahkannya ke bawah atau ke near beacon. Jarum 3/8 cutting dan benang 4.0 silk. Jarum dipegang dengan needle holder pada sepertiga lengkung proksimal dari panjang jarum. Posisi forehand diputar dengan menggunakan pinset kirurgis dan menjadi posisi backhand. Ini akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu simple interrupted suture, yang kedua yaitu simple continuous unlocking suture, dan yang ketiga yaitu continuous locking suture, dan yang keempat yaitu mengenai matrice suture. Nah, matrice suture ini dibagi menjadi dua, yaitu vertical matrice suture dan horizontal matrice suture. Nah, dan yang terakhir yaitu figure 8 suture. Insisi linier dilakukan dengan blade sekali tarikan dengan tekanan yang stabil. Simple interrupted suture. Insersi jarum pada 2-3 mm dari garis insisi masuk ke dalam dan menembus jaringan dari dalam menuju keluar lapisan luka di tepi sebelahnya. Simpul dilakukan dengan 2 kali putaran benang di needle holder berlawanan arah, sekali searah jarum jam, dan sekali lagi berlawanan arah jarum jam. Pemotongan simpul dengan menjepit kedua sisi benang dengan needle holder lalu digunting dengan menggunakan ujung dari gunting agar ujung yang terpotong sama panjang. Teknik ini merupakan teknik yang paling sering digunakan. Pada teknik ini dianjurkan suturing dimulai dari tengah dan dilanjutkan setiap pertengahan dari insisi yang tersisa. Pada teknik ini dianjurkan suturing dimulai dari tengah dan dilanjutkan setiap pertengahan dari insisi yang tersisa. Indikasinya yaitu penjahitan setelah pembedahan rongga mulut seperti penutupan flap dan menutup luka yang dalam. Keuntungannya yaitu kuat, tiap jahitan bebas sehingga tidak akan mempengaruhi jahitan lainnya. Kerugiannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih banyak, jumlah benang yang lebih banyak, dan banyak lipatan simpul yang tidak diperlukan. Setelah proses suturing selesai, jarum diposisikan istirahat. Teknik selanjutnya yaitu teknik continuous unlocking. Teknik ini dimulai seperti halnya sama pada teknik simple interrupted. Jahitan yang dibuat diteruskan menggunakan benang yang sama sampai pada simpul terakhir. Simpul hanya akan berada pada ujung-ujung jahitan, sehingga hanya ada 2 simpul pada teknik suturing ini. Indikasi dari teknik ini yaitu menutup luka pada jaringan subkutan, menutup luka yang panjang pada kulit, dan sering digunakan pada bedah dentoalveolar untuk menutup insisi yang lebih panjang. Misalnya menutup luka yang panjang pada marginal gingival setelah alveolektomi.
Keuntungannya yaitu insersi jahitan yang cukup cepat, sedangkan kerugiannya yaitu jika salah satu jahitan terputus, maka keseluruhan jahitan akan rusak. Oleh karena itu, teknik ini diindikasikan pada penjahitan luka pada daerah tension yang minimal. Teknik selanjutnya yaitu teknik continuous locking suture. Pada teknik ini diawali dengan teknik simple interrupted suture terlebih dahulu. Lalu disimpulkan. Penguncian akan dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Pada teknik jahitan, jahitan yang sebelumnya dibuat akan tetap kencang walaupun tidak ditarik. Indikasi dari teknik ini yaitu sama dengan teknik continuous unlocking. Keuntungannya yaitu teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveolectomy dan pada pembedahan dengan insisi yang panjang. Keistimewaan dari teknik ini merupakan jahitan bersambung yang mengunci, yang akan memberikan adaptasi yang rapat pada jaringan dan lebih kuat. Teknik selanjutnya yaitu teknik vertical matrice. Vertical matrice suture merupakan teknik penjahitan yang hampir sama dengan teknik simple interrupted suture. Perbedaannya adalah adanya penambahan penetrasi jarum jahit pada tepi luka yang berfungsi untuk memaksimalkan eversi luka, meminimalkan adanya dead space, dan meminimalisir tekanan yang melewati luka. Lalu setelah proses penjahitan vertical matrice, melakukan simpul pada ujung benang. Ujung benang yang lebih digunting dengan menggunakan gunting medis. Indikasi utama penggunaan vertical matrice suture adalah untuk mengangkat permukaan pinggir luka, yaitu bila tepi luka tidak sama tinggi sehingga jika dengan jahitan simple interrupted, tepi luka tidak bertemu. Vertical matrice ini berfungsi untuk menyamakan permukaan sayatan insisi. Teknik vertical matrice ini biasanya menghasilkan penyembuhan luka yang cepat dikarenakan tepi-tepi luka didekatkan oleh jahitan ini. Teknik selanjutnya yaitu teknik horizontal matrice suture. Teknik horizontal matrice suture. Teknik ini dilakukan sama halnya seperti teknik simple interrupted. Tetapi sebelum disimpulkan, dilanjutkan dengan penetrasi sejajar sejauh 1 cm dari penetrasi pertama. Teknik ini dipergunakan biasanya pada luka yang memiliki jarak kedua permukaan pinggir luka yang cukup jauh, sehingga regangannya cukup kuat. Jahitan ini digunakan sebagai initial suture untuk mendekatkan dua permukaan pinggir luka. Teknik suture ini juga cukup efektif dalam memegang permukaan kulit luka yang rapuh, dan juga efektif untuk hemostasis akibat pendarahan luka di bawah kulit tepi luka. Horizontal matrice suture berguna untuk aproksimasi tanpa mengganggu suatu struktur yang berjalan sejajar dengan luka sayatan, seperti pembuluh darah dan nervus. Keuntungan dari teknik horizontal matrice ini yaitu menghasilkan hasil jahitan yang kuat.
Selanjutnya yaitu flap triangular. Insisi triangular adalah insisi envelope yang dikombinasikan dengan insisi oblik pada sisi mesial atau distal sesuai dengan keperluan. Setelah itu dilakukan diseksi dengan cara memiringkan blade pada daerah yang telah diinsisi tadi. Insisi ini biasa digunakan ketika membutuhkan akses yang luas ke arah apikal khususnya pada bagian posterior. Indikasinya yaitu digunakan untuk odontektomi gigi molar bungsu rahang bawah. Kontraindikasinya untuk bagian lingual atau palatal karena resiko terpotongnya arteri, vena, dan saraf lainnya. Lalu, flap ditutup dengan menggunakan teknik simple interrupted suture. Selanjutnya yaitu flap trapezoid. Merupakan flap dengan dua insisi tambahan yaitu di bagian mesial dan distal, sehingga flap ini memiliki dua releasing incision. Flap ini memberikan akses yang lebih besar pada area dengan dimensi antero-posterior terbatas, namun jarang digunakan. Lalu dilanjutkan dengan diseksi jaringan. Sering digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula, seperti pada ekstirpasi kista, apikoektomi, apek reseksi, odontektomi gigi premolar, caninus, insisif, dan gigi supernumerari. Flap trapezoid ini ditutup dengan menggunakan teknik simple interrupted suture. Teknik selanjutnya yaitu teknik figure 8. Pada kesempatan kali ini saya membuat soket alveolar. Jarum ditusukkan dimulai dari mesiobukal menuju ke mesiolingual. Kemudian jarum ditusukkan dari arah distobukal berlanjut ke distolingual. Benang yang keluar kemudian disimpulkan di mesiobukal. Teknik figure 8 digunakan pada penjahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Teknik ini digunakan untuk menutup soket pasca ekstraksi dan menghalangi lepasnya gumpalan darah dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Harus dipastikan posisi silang berada di luar soket. Apabila posisi silang ada di dalam soket, maka debris akan ikut masuk ke dalam soket. Setelah proses suturing selesai, selalu ingat untuk meletakkan jarum pada posisi istirahat. Video saya mengenai suturing, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.